Shalom adik-adik, selamat baku dapat lagi dengan Kakak Nus. Dan sekarang kita akan ada pada kita punya materi tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal kudus, sekarang kami anak-anakmu akan memulai materi ini. Dan kiranya Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti materi ini, dan kami boleh melakukan firman-firman ini dengan baik dalam kehidupan dari hari lepas hari. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, berikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kehidupan kami dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ketua akan membacakan, ketua punya pembacaan di saat ini, dan ada dua pembacaan Alkitab. Yang pertama itu terambil dari kitab Matius, dan yang kedua itu dari kitab Efesus. Mari kita buka dan baca secara bersama-sama. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan pembacaan yang kedua, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu kita punya pembacaan adik-adik. Seperti biasa, lihat video berikut ini. Kata dasar kelemah lembutan adalah lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti kuat atau keras, tapi lemah lembut itu berarti hati yang tidak keras, baik hati, dan hati yang ramah. Tidak keras kepala begitu, tidak keras hati begitu. Oleh karena itu, dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa orang yang memiliki kebahagiaan adalah mereka yang lemah lembut. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari sisi materi, tapi lebih kepada sikap hidup manusia. Kelemah lembutan juga dapat membawa hidup kita ke dalam sebuah hidup yang damai. Karena tidak ada kebencian, tidak ada kekerasan, dan tidak ada kesombongan, melainkan kerendahan hati, sabar, dan kasih yang harmonis. Itu kelemah lembutan. Yang berikutnya itu penguasaan diri. Penguasaan diri berarti kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai atau mengontrol dirinya sendiri dalam bertindak, baik secara pikiran maupun perbuatan katong masing-masing. Penguasaan diri dapat merubah sikap dan perilaku kita dari sikap atau perilaku yang buruk menjadi sikap yang lebih baik. Bukan sebaliknya, bukan dari baik ke buruk, tapi dari buruk ke arah yang lebih baik, ke sikap yang lebih baik. Karena kita dapat menguasai dan mengontrol setiap tindakan dan perbuatan kita. Hal itu berarti penguasaan diri itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi kehidupan adik-adik dari hari lepas hari, baik dalam berpikir maupun bertindak. Karena dengan penguasaan diri, katong dapat menciptakan kedamaian dalam diri katong masing-masing maupun kehidupan katong dengan orang lain. Dan dari situ, katong menjadi damai sejahtera Allah bagi orang lain. Itu. Contoh peran remaja dalam kelemah lembutan dan penguasaan diri itu, yang pertama, adik-adik remaja itu harus bisa sabar, tidak cepat marah, rendah diri, rendah hati, dan tidak kasar. Yang berikutnya itu, adik-adik harus bisa mengontrol emosi, dapat berpikir dan bertindak dengan baik. Dan yang pastinya yang terakhir, harus dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu yang penting dan itu yang terutama. Oke adik-adik? Mantap. Nah, adik-adik, katong punya materi sudah selesai sampai di situ, dan sekarang katong akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi sebelum itu, mari katong doa syukur bersama-sama, lalu katong boleh beranjak satu dengan yang lain. Mari katong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena kami boleh ada dalam proses pembelajaran ini, dan kiranya apa yang telah diajarkan, apa yang telah dibahas dan dibaca secara bersama-sama dapat menjadi pegangan bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan oleh sebab itu, kiranya Engkau mau berkati kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni segala kesalahan yang kami buat, baik secara sadar maupun tidak sadar, lewat pikiran, perbuatan,
maupun kata-kata, supaya tidak menjadi penghambat bagi kehidupan kami dan proses kami di tempat lain. Dan oleh karena itu, kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjadi seseorang yang bisa mengontrol setiap tindakan dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi orang yang ramah, lembut lembut terhadap sesama kami, supaya terciptanya kedamaian dalam kehidupan kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, namun sebelum itu kami mohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa mau tinggal menyertai, menjaga, menaungi semua orang yang jauh maupun dekat, yang menyayangi bahkan membenci kami, orang tua kami, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ketua punya pertemuan sampai di hari ini adik-adik, tetapi ketua akan berjumpa lagi dalam segmen berikutnya, dan oleh karena itu sampai baku dapat di materi berikutnya. Dadah.